Halo para sedulur, kita berjumpa kembali di Jelajah Peziarah edisi 25. Kali ini saya Momo JMSF masih berada di sekitar Purwokerto. Tepatnya saya berada di Rumah Singgah Maria Melung. Tepatnya di sebuah perbukitan Desa Melung, Kecamatan Kedung Banteng, Kabupaten Banyumas. Tempat ini tidak jauh dari tempat rekreasi Batu Raden. Rumah Singgah Maria berada di wilayah Reksa Pastoral Paroki Katedral Kristus Raja Purwokerto, Keuskupan Purwokerto. Para sedulur terkasih, sebelum saya lanjutkan, seperti biasa saya menyampaikan banyak terima kasih karena para sedulur sudah berkenan memberikan like, komentar, dan berkenan membagikan video ini ke orang lain. Dan terima kasih pula para sedulur sudah klik subscribe, sehingga menyemangati saya untuk membuat video yang lainnya. Para sedulur terkasih, dengan bekal informasi yang saya dapat dan dibantu oleh Google, sampailah saya di sini. Setelah saya memarkir kendaraan, saya mulai menapaki jalan setapak yang mendaki menuju Rumah Singgah Maria. Sesampai di teras pertama Rumah Singgah Maria, kedatangan para sedulur yang mau berziarah dan berdoa akan disambut oleh Bunda Maria dengan tangan terbuka. Bunda Maria dengan kesederhanaannya menerima siapa saja tanpa memandang suku, ras, dan agama. Ia adalah seorang perempuan yang suci, yang dipuji karena ketaatannya kepada Allah tanpa batas. Di teras pertama ini yang memiliki ketinggian 610 meter di atas permukaan laut, para sedulur melewati kolam Pieta yang menampilkan patung Pieta sebagai gambar nyata bagaimana ketabahan hati seorang ibu yang sanggup menanggung kesedihan, rasa pilu, dan rasa kehilangan ketika sang putra wafat di pangkuannya. Peziarahan dilanjutkan dan kita menjumpai Bangsal Maria, suatu tempat atau ruangan di Rumah Singgah Maria yang didedikasikan untuk pertemuan bagi siapa saja. Tempat di mana masyarakat sekitar juga bisa berkumpul di sini tanpa memandang agama apapun. Para sedulur juga bisa membuat sendiri minuman yang disediakan di sini secara gratis. Di atasnya terdapat Wisma Romo dan Kapel Maria. Saya sempat bertemu dengan Romo Agung Ralebda PR Purwokerto. Beliau Imam Diosesan Purwokerto yang mendapat tugas tanggung jawab mengelola Rumah Singgah Maria. Kami sempat berbincang-bincang. Di belakang Kapel Maria kita akan menjumpai sumber air yang mengalir dari kaki patung Maria. Para sedulur, peziarahan kita lanjutkan menuju teras kedua. Semboyan dari Rumah Singgah Maria Melung ini adalah Per Mariam et Jesum. Rumah Singgah Maria Melung akan mengantar peziarah menjumpai Bunda Maria dari segala bangsa hingga mengikuti jalan salib putranya Yesus Kristus sampai wafat dan bangkit dengan mulia. Peziarahan menuju teras kedua melewati jalan setapak, hutan-hutan kecil, dan sungai alami yang mengalir dengan suara gemercik airnya, dan air itu sangat jernih. Di antara teras 1 dan teras 2 direncanakan akan dibangun patung Maria yang tingginya 7 meter. Sekarang masih dalam proses pengerjaan patung. Setelah melewati jembatan dan gerbang, kita masuk Taman Getsemani. Di sini terdapat patung Yesus yang berdoa di Taman Getsemani, lalu jalan salib bersama Maria yang menemani Yesus dalam perjalanan sengsaranya sampai akhir. Dalam jalan salib ini, Maria adalah kita sendiri, para peziarah yang berdoa di tiap perhentian jalan salib sampai Yesus dimakamkan. Kita dapat
masuk ke dalam makam Yesus yang menyimpan patung Yesus yang wafat. Dari Taman Getsemani kita dapat masuk ke gua dalam tanah, yakni Gua Kerahiman Ilahi. Gua alami yang sempit dengan tetesan air memberikan kesejukan dan ketenangan hati bagi para sedulur saat berada di dalamnya. Di atas Gua Kerahiman Ilahi terdapat patung Yesus yang memberkati persis di atas pintu gua. Di seberang Taman Getsemani terdapat Kapel Hati Kudus. Para sedulur masih di teras kedua yang memiliki ketinggian 660 meter di atas permukaan laut ini. Kita memasuki area Gua Maria Alami yang begitu unik, mistik, dan membuat hati seperti tersiram air yang menyejukkan. Disinilah titik perjumpaan para peziarah dengan Bunda Maria, Bunda tersuci, perawan tak bernoda. Tempat kudus, tempat sakral bagi umat Katolik untuk berdoa bersama dan melalui Bunda Maria yang mampu membawa doa-doa serta permohonan kita kepada Tuhan. Di sekitar Gua Maria terdapat hamparan bebatuan yang digunakan para peziarah untuk berdoa, bermenung, bermeditasi, dan juga melanjutkan pujian Magnificat kepada Maria. Melalui Maria, kita sampai kepada Yesus putranya, per Mariam et Jesum. Di teras kedua ini juga terdapat pondok-pondok yang bisa digunakan untuk menginap atau menyepi. Semua pondok yang ada bisa menampung sekitar 40 sampai 50 orang. Para sedulur terkasih, peziarahan ke rumah singgah Maria Melung masih berlanjut ke teras ketiga. Kita akan melewati jalan sempit dan sebuah perbukitan kecil yang sedikit menanjak di kaki Bukit Cendana. Saya kali ini tidak melanjutkan ke teras ketiga karena cuaca sudah mulai mendung, kurang bersahabat. Dari catatan dan informasi yang ada, di teras ketiga ini para sedulur akan mengalami suasana yang semakin hening dan sunyi beriringan suara alam, gemericik air, dan gesekan daun yang tertiup angin. Di sini terdapat batu besar yang bisa dinaiki dan berdiri di atasnya. Tempat ini sebagai tempat klausur atau tertutup untuk umum yang digunakan para romo untuk berdoa, bermeditasi, retret pribadi, ataupun ekaristi. Maka di sini terdapat pondok-pondok imam dan juga ada patung Yesus. Para sedulur terkasih, rumah singgah Maria ini dulunya merupakan sebuah pertapaan yang dikenal dengan pertapaan OSK, Oase Sungai Kerit, yang dimulai tahun 2014. Namun mulai Oktober 2021, menurut keterangan Romo Agung, tempat ini berubah menjadi tempat ziarah yang dikelola oleh Keuskupan Purwokerto. Dan Romo Agung sendiri ditunjuk oleh Keuskupan untuk bertanggung jawab mengelola rumah singgah Maria ini. Saat ini rumah singgah Maria masih terus berbenah, mempercantik diri sana-sini. Maka bila para sedulur tergerak hati dan berkenan ikut mendukung serta mau berdonasi, bisa menghubungi kontak person yang saya cantumkan di deskripsi di sini. Bila para sedulur ingin berziarah ke rumah singgah Maria, disarankan menggunakan mobil pribadi atau bisa juga mobil jenis elf. Bila menggunakan bus mikro akan dikawal untuk bisa sampai di sini. Bila para sedulur mau berziarah ke sini dalam rombongan besar dan menggunakan bus besar, disarankan untuk parkir di Small World. Dari sana para sedulur akan diantar dengan mobil angkutan. Di bagian deskripsi saya cantumkan kontak person yang bisa para sedulur hubungi. Para sedulur, saya mengusulkan bila para sedulur berencana berziarah ke Gua Maria Kaluwi Ori, sekalian sepaket para sedulur berziarah ke rumah singgah Maria Melung. Sekaligus bisa lanjut berkreasi di sekitar Batu Raden. Dan saya menyarankan para sedulur datang ke sini pagi hari agar mampu
mempunyai waktu yang panjang menikmati udara dan pemandangan segar. Segar jasmani, segar rohani kita. Selamat berziarah, salam sehat dari saya, Momo CMSF, berkah dalam.